Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya, yang bagus, sebelum kita sambung ke kompresor ya, ke pipa tekan kompresor, kita di sini kita kasih pancingan dulu, borak sama alas peraknya kita pasang dulu sedikit di sini ya, supaya hasilnya lebih maksimal, daya cengkram dan daya lengketnya lebih kuat. Nah, kita panasin karena antara besi dengan aluminium, antara besi dan tembaga serta kuningan beda ya. Lain halnya kalau besi dan besi, kita kasih dulu pancingan di sini biar nantinya dia kuat. Oke. Kita kasih borak ya. Oke, jangan nempel sampai yang di depan ketutup ya, pipa di depan ketutup. Jadi sebelum kompresor itu kita masukkan ke sini ya, ke dalam sini, sebaiknya kita pasang di luar dulu, maksudnya pasang di luar ya, supaya api tidak panas, panasnya tidak kena bodi ini ya, ini plastiknya. Nah, tidak ke sini. Jadi kita pasang di luar aja dulu. Jadi panasnya di luar. Tapi sebelum kita pasang ya, sebelum kita sambung pipa tekannya ya, kita pasang dulu pentil pengisian. Pastikan pentil pengisian ini bagus. Nah, bagus ya. Kita pasang. Kemudian kita las lagi. Kita las. Kenapa dilas lebih duluan di sini? Nantinya kalau kita ngelas di dalam, suhunya sangat panas ya. Walaupun ini ada perisainya. Walaupun ini sudah ada perisai, tetap kita las di luar aja dulu. Kalau kita las di luar, ini lebih aman daripada yang kita ngelas di dalam. Tidak menggunakan borak lagi ya, karena ini sudah sama ya, maksudnya media yang kita las bahannya sama. Meleleh. Pengisian ini. Sekarang kita pengelasan pada pipa tekan ya. Pada pipa tekan kita las. Untuk pengelasan ini ya udah selesai, pengelasannya udah selesai ya. Tapi alangkah baiknya sebelum kita masukkan ke posisi yang sebenarnya, kompresor ini kita masukkan ke posisi yang sebenarnya, kita periksa dulu apakah las tadi ada bocor atau tidak. Caranya bagaimana? Kita pasang kabel sementara dulu ya, kita pasang kabel sementara ke kompresor ya, ke ini. Coba kita colok, bagaimana reaksinya. Kita colok. Sekarang kompresor udah jalan ya, tapi sebelum kita pegang ini ya, alangkah bagusnya kita periksa dengan menggunakan test pen ya. Ini sekarang dia udah menekan ini. Nah, sudah menekan. Bisa dilihat kalau di sini ada buihnya, berarti las-lasan tadi kurang bagus. Maka akan kita ulang lagi ya. Berarti ini udah bagus ya. Nah, sekarang kita rasakan di sini tekanannya. Nah, berarti sudah naik ya. Oke, pengelasan ini bagus. Tinggal kita penyambungan ini. Pipa hisapnya, pipa hisap ya. Ini pipa hisap. Kita matikan aja kompresornya. Udah kita masukkan dan sesuai posisi ya. Karena ini tadi kompresor multifungsi. Kenapa saya langsung dirubah aja, tidak diusahakan perbaikan? Maksudnya kenapa tidak dirubah dengan yang asli, yang multi, yang inverter? Karena di sini tingkat kesulitan kompresor kita beli, tingkat kesulitannya kalau yang inverter sangat susah ya.
beli online juga susah, lama nunggunya. Nah, semua sambungan-sambungan sudah bagus kita periksa tadi ya. Ini udah kita rapikan sesuai bentuk aslinya udah. Nah, udah, ini tinggal kita kunci aja, kita kunci. Tapi sebelum kita kunci, ini kita lepas aja karena mau kita las ya. Ini overload sama relay ya, kita lepas aja karena ini mau kita las juga. Ini mau kita las tapi ini pendek, kita sambung nanti, kita sambung ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menyambung ini? Ini kan tidak cukup ya, pendek. Ini sama. Nah, ini sama ya. Antara pipa hisap ini yang mau kita sambung ke kompresor sama. Jadi ini harus kita buka dulu. Kita buka menggunakan pelaring ya. Kita gunakan pelaring ya. Ya, hasilnya lebih bagus, sambungan tadi lebih bagus ya. Kita pasang dulu ini ya, di penggapitnya kita pasang ya, dengan tidak terlalu muncul ya, supaya pelaring bisa masuk. Pertama-tama ini yang kita kencangkan dulu, yang lebih dekat dengan pipa ini kita kencangkan, baru yang ini udah. Kemudian ambil pelaring, pembuka pelaring ya, pembuka pelaring, kita ganti matanya dan yang kecil, mata pelaring yang kecil ya. Oke, kita pasang, kita masukkan. Nampaknya masih belum cukup ya, kita longgarkan lagi, kita longgarkan. Nah, pelaringnya udah masuk ya, udah rapi masuknya, udah kuat. Tinggal kita buka pelan-pelan, jangan sampai pecah, jangan sampai pecah. Perhatikan apakah ada yang pecah. Tidak ada. Kalau pecah kita ulang ya, soalnya lasnya tidak akan bagus nanti. Oke, ini sudah terbuka, kita longgarkan, kita lepas, bisa dilihat ya. Kita ambil aja ini, kita coba, ternyata pas, kan pas dia. Oke, untuk pembukaan pipa sudah ya, pipa sambungan tadi. Nah, kita masukkan ya, kita masukkan, jangan sampai batas yang sedang aja, supaya ini lebih gampang masuknya. Nah, ini udah bisa ya, udah masuk, tinggal kita las aja, kita las. Untuk pengelasan, kenapa saya selalu pasang perisai ini ya, supaya apinya tidak kena kompresor, tidak kena kompresor ya. Perisai ini kita pasang supaya tidak merusak cat atau warna kompresor ya. Nah, ini kompresornya baru. Oke, kita las lagi, ya. Pengelasan sudah ya, pengelasan udah, semuanya sudah siap. Jadi sekarang kita ke tahap pemakuman. Oke, kita tahap pemakuman. Selang manipul kita pasang dulu ya, kita pasang selang manipul, kita pasang ya, kita pasang ke vakum yang warna merah, sementara yang warna kuning ke tabung freon R134. Terserah mau yang kalengan bisa, yang tabung besar juga bisa. Kalau ini hanya tabung 3 kilo ya, tabung 3 kilo lebih praktis kita bawa. Oke, kita pasang pentil ya, kita kencangkan. Udah terasa kencang. Kemudian
Ini ada satu lagi ya, yang warna biru. Kita masukkan ke sini tadi. Ini. Nah, kita masukkan ke sini. Udah siap semua ya, selang vakum maksud saya, tinggal ke tahap pemakuman. Tahap pemakuman ya. Kenapa harus divakum? Kita kan mengeluarkan udara yang dari dalam sini tadi ya. Udara yang tidak bagus, yang bisa mempengaruhi kerja kompresor. Kenapa mempengaruhi? Karena udara di luar ada masuk ya. Oke, vakum kita colok. Nah, vakum nantinya, vakum apabila dia sudah normal ya, suaranya seperti ini, mungkin tidak terdengar ya, tapi ini saya buka ya, saya buka, pasti kedengaran suaranya. Saya buka di sini, saya buka. Kedengaran ini suara vakum. Kita vakum dulu sampai suara ini hilang ya. Kita vakum aja, kita tunggu dulu beberapa saat. Nantinya apabila udara yang di dalam kompresor, kondensor, evaporator itu udah habis, maka ampere ini akan turun ke min 30 dari sini ya. Nah, min 30. Sekarang mesin vakum suaranya udah mulai berkurang ya. Terus berisiknya berkurang, maksud saya tidak kletek seperti yang awal tadi juga. Tadi masih ada, kadang-kadang ada kletek sedikit ya. Berarti masih ada udara yang di dalam. Kita tunggu aja, kita vakum dulu beberapa saat. Untuk suara mesin vakum tidak ada lagi terdengar yang suara kletek, berarti udara yang di dalam sini ya, semuanya udah hampir habis terisap. Tapi kita tunggu aja, kita tutup dulu bagaimana reaksinya. Ini kita tutup ya. Kenapa ditutup? Supaya kita melihat apakah ada perubahan ya, apakah ada perubahan. Nah, suaranya sama. Kalau gitu kita vakumnya kita matikan aja, vakum kita matikan. Tetapi di sini kita tidak langsung isi ya, vakum udah kita matikan. Kita tunggu mungkin sejam lebih ya, sejam atau lebih. Ini bisa dilihat ya, kita buktikan nanti. Sampai nanti sejam lebih kita tunggu apakah dia turun, maksudnya apakah dia kembali ke nol. Kalau dia kembali ke nol berarti waktu pengelasan tadi ada kebocoran, karena evaporator di dalam tidak ada yang bocor. Masalahnya hanya kompresor. Sekali lagi, sebenarnya pressure ini yang inverter ya, inverter ini peralatannya. Nah, jadi peralatannya kenapa saya tidak gunakan inverter aja, ganti kompresor yang inverter, karena di daerah kami di sini, karena daerahnya jauh dari perkotaan. Ini daerah desa loh, desa, bisa dilihat. Tapi walaupun desa ya, jalan tembus ke kota masih ada ya. Itu peri, itu peri penyeberangan untuk ke kota ya. Nah, nggak terlihat di situ ada pickup ya untuk ngangkut air. Nah, itu ada juga peri penyeberangannya. Nah, jadi sambil nunggu reaksi setelah divakum ya, itu bisa kita lihat ya, masih tidak bergerak, ya. Berarti sambungan dan las-lasan kita tadi bagus. Jadi ini untuk apa? Ini tidak kita gunakan ya, ini tidak kita gunakan. Tapi nanti ini hanya ini yang kita ambil nanti ya, depros saja, kabel depros nantinya kita ambil. Ini kabel depros yang ke atas untuk mengatur tingkat kekentalan esnya. Nah, larinya ke situ dia. Nah, jadi untuk
mengatur tingkat kekentalan esnya nanti ya, mau bekunya yang bagaimana. Jadi ini kita nggak gunakan lagi modul pressure atau kulkas 6 rak ya, tidak kita gunakan. Kira-kira apakah ini berhasil? Jadi kalau memang berhasil silahkan komen di bawah nanti ya, silahkan Anda komen. Kenapa diganti? Ya itu tadi, di tempat kami sangat susah untuk suku cadang. Pertama-tama mengingat harga modul ini, kalau kena modulnya ini mahal juga. Bisa dilihat di apa ya, jual beli online ya. Kompresor misalkan kena kompresor itu lebih mahal lagi dari modul. Jadi antara modul dan ini mending kita beli, seandainya kompresor dengan modul yang kena, mending kita beli kulkasnya baru, mending kita beli kulkas baru. Nah kita tunggu aja, ini dari tadi ya belum ada reaksi penurunan. Oke,